Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Baqarah, melanjutkan dari pembahasan kemarin ya. Kita masih di ayat 6 dan 7. Tafsir yang akan kita kita pelajari, kita sebagaimana kita ketahui kita mengambil tafsir dari Ibnu Katsir ya, di mana ini adalah tafsir bil ma'sur. Kemudian kita coba untuk mentadaburi dari pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya. Kemarin di ayat 6 dan 7 ya telah kita bahas bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan sifat ataupun menggambarkan tentang orang kafir. Di Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai 5 itu menggambarkan tentang kaum muttaqun ya, atau orang-orang takwa. Kemudian di ayat 7 dan 6 ini Allah menggambarkan tentang orang-orang kafir. Ya, kemarin sedikit mengulas dari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja buat mereka, apakah engkau memberikan peringatan pada mereka atau tidak memberikan peringatan, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Nah, ayat ini kemarin tidak bahas bahwa ditujukan pada orang-orang kafir secara umum. Walaupun di situ kalau kita lihat di waktu turunnya ayat ini yaitu ketika awal hijrah, tahun pertama hijrah, di mana di situ kafir di sini termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah, yang mereka sebagaimana digambarkan di ayat lain, mereka mengatakan kami hanya beriman terhadap apa yang turun pada kami, tetapi tidak dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal di dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwasanya akan turun Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dan membawa Al-Quran. Tetapi mereka, nah ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup hati mereka itu nanti. Kita bahas di ayat ke-7-nya. Nah, kemudian diriwayatkan juga ya bahwa ada satu keinginan daripada Rasulullah SAW atau satu kondisi di mana Rasulullah SAW menyayangkan terhadap kekafiran, penolakan dari orang-orang Quraisy, gitu kan. Jadi ayat ini walaupun diturunkan kepada di Madinah ya, tetapi di sini menggambarkan juga tentang
kafir Quraisy yang mana Rasulullah SAW sangat berharap mereka masuk Islam. Nah, sehingga ayat ini turun, ataupun ayat ini menggambarkan tentang itu. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Sama saja buat mereka apakah engkau memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan. Intinya mereka la yu'minun, tidak mengimani. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nah, Ibnu Katsir merangkum dari berbagai tafsir di sini bahwa siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini itu semua, semua dari ahli kitab, orang musyrik, kemudian orang Arab yang ada di Madinah, ya, walaupun kebanyakan orang Madinah saat itu telah memeluk Islam, tetapi ada sebagian yang masih tidak belum masuk Islam. Ya, makanya ini termasuk kategori alladzina kafaru yang dimaksud di ayat ini. Kemudian dari sisi kajian kaidah ataupun bahasa, ya, di sini ada yang di sini ada yang mengatakan la yu'minun, di situ posisinya adalah sebagai khobar, ya, ada sebagai litakid. Jadi kalau kita lihat di dalam jumlah atau kalimatnya itu adalah pakai innalladzina kafaru, ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, ini kan kalau di dalam kajian nahwiyah itu ada isim inna, ada khobar inna. Nah, ini ada satu pendapat bahwa innalladzina kafaru itu adalah isim inna. Nah, kemudian la yu'minuna adalah khobar daripada inna. Ya. Jadi untuk ini. Jadi di sini litakid untuk menguatkan, ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, kemudian kalimat anzartahum am lam tundirhum itu hanya penyela saja, gitu kan. Jadi lebih menekankan bahwasanya orang-orang kafir itu la yu'minun, mereka tidak beriman, seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim. Ini kemarin kita bahas juga, ya, bahwa Allah telah mengkhatam, ya, mengunci ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisawatun, dengan satu penutup, walahum adzabun alim. Jadi ban mereka adalah siksa yang pedih. Nah, kata khatama di sini, ya, kemarin ada beberapa kondisi daripada kondisi hati, ya. Kalau kita di Ibnu Katsir ataupun mengutip, ya, beberapa tafsiran, kan di dalam itu ada kata khotama, ada kata ron di dalam surat Al-Mutaffifin itu kalabar rona ala qulubihim. Ada kata-kata juga, ada kata akfal atau ikfal, am ala qulubin akfaluha. Jadi di situ menggambarkan bagaimana hati menolak, ya, ataupun lalai daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Baqarah ini Allah menyampaikan dengan kata khotama. Nah, khotama itu bagaimana? Jadi di sini para mufasir menafsirkan dengan kata atau menyepadankan dengan kata at-tabu. At-tabu itu pematrian, ya, gitu, atau pematrian, menutup surat dengan materai, gitu kan. Jadi ada kemungkinan bisa dibongkar atau gitu. Nah, ini beda dengan ron. Ron itu yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin, kalabar rona. Ron itu lebih ringan daripada at-tabu. Jadi ron itu artinya sama, ya, ada penutup, gitu, ya, tapi lebih ringan daripada at-tabu. Jadi ron itu semacam noda tipis, ya, noda di dalam hati, noda hitam, tingkatan nomor 1 lah, gitu, ya. Sebagaimana di dalam hadis, yaitu innal mu'min
idza adnaba danban kana nuqtatan sauda. Nah ini. Sesungguhnya bagi seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka kanat nuqtatan sauda, dia ada satu nuktoh, satu noda ya, yang hitam di dalam hatinya. Ya, fa in taba wa naza ya. Dan apabila taubat dia akan terhapus ya. Kemudian apabila dia nambah ya, akan nambah hitamnya hatta taglu qalbah, sampai hatinya tertutup. Itulah ar-ron ya di dalam surat Al-Mutaffifin. Itu kalla barrana ala qulubihim, atau di dalam surat Al-Mutaffifin itu ada kata-kata ron. Nah, ini kalau kata ron ini lebih kepada penutup tapi lebih tipis ya, semacam noda, artinya bisa dibersihkan dengan taubat, dengan istighfar gitu ya, ataupun dengan membuat yang menutup kesalahan yang telah diperbuat. Nah, kemudian ada yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-iqfal. Al-iqfal itu pengunci rapat. Jadi jadi kalau lihat di urutan bawah itu ada ron ya, noda hitam, ada at-tabu, pematrean gitu kan. Kemudian ada iqfal. Ini kalau iqfal itu udah pengunci rapat. Nah, siapa ini iqfal itu? Ini di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah, itu. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran atau dalam hati mereka ada akfal? Nah, ikfal itu kan. Ikfal itu tadi kunci rapat, itu tingkatan paling berat. Di mana hati benar-benar terkunci ya. Tidak bisa melihat kebenaran, udah tertutup gitu. Nah, semalam ada kuliah, ada dari Syekh Sa'id Bakar, dari seorang ulama di Jordan. Beliau ngasih ini tentang Quran juga. Jadi ada pertanyaan kemarin juga dari peserta tentang ini, ayat ini. Apa maksud dengan afala yatadabburuna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Itu sampai bahasa itu pakai akfal gitu. Akfal itu udah tertutup mati. Nah, beliau menjawab bahwa kan ayat itu kan, kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran gitu kan, atau dalam hatinya terkunci, ada satu perbuatan yang tidak dilakukan, yaitu tidak mentadaburi Al-Quran gitu kan. Kenapa orang yang tidak tadabur Quran disebut di situ am ala qulubin, atau dalam hatinya itu ada akfal gitu kan, karena arti akfal itu sudah menjadi penutup rapat gitu kan. Ya, saya rada agak-agak adik kita sudah suka mentadaburi Quran kan rada berat gitunya. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau dalam hati mereka ada pengunci gitu. Ya lamun kita tong ketadabur lah sumpama. Tara maca Quran, tidak terbiasa baca Quran, atau kita jarang baca Quran, ataupun sama sekali tidak baca Quran, jangan-jangan hatinya udah benar-benar terkunci gitu kan, berat oge gitu ya. Tidak kondisi arona, atau tidak kondisi at-tabu khotama ini gitu. Orang-orang kafir aja di sini di ayat 2 itu dengan kata khotama, sedangkan di dalam surat Muhammad ini bahasanya ikfal gitu, berat pisan. Kalau kita seumpama dalam keseharian ataupun dalam ini kita tidak tilawah, di sini bahasanya kan tadabbur gitu. Maka dipertanyakan ke saya itu, seberat itukah orang yang tidak tadabbur gitu kan? Ya, bahasa tadabbur kan artinya kan tadabbur tuh lebih paling ultimate, paling ini dubur itu kan dabaro itu kan paling ujung gitu. Jadi tafsir itu adalah bagian untuk bagaimana kita bisa tadabbur. Jadi tafsir itu memaknai kita mendapat ilmu tentang arti daripada Al-Quran, dari kata-kata Al-Quran, dari baik itu dari Al-Mansur seperti Ibnu Katsir, ataupun pendekatan bahasa dan sebagainya. Tidak semua orang diberikan taufik untuk bisa menafsirkan gitu kan. Tapi untuk tadabbur
Bisa, salah satunya adalah kita memahami tafsir lalu bisa mentadaburi makna ataupun kaitan antara ayat dan sebagainya. Eh, nah ini ketika kita tidak mentadaburi, apala ya tadabburul Al-Quran am ala qulubin akfaluha gitu kan. Apakah mereka tidak mentadaburikan atau dalam hati mereka ada ikfal gitu kan. Ini wah berat pisan gitu kan. Tong borah tadabur kita memang baca Quran jarang gitu kan. Nah kumaha eta gitu kan. Sedangkan ayatnya itu bagi orang kafir saja bahasanya hotama, ini di dalam surat Al-Mumtahanah, dalam surat Muhammad itu bahasanya ikfal. Nah makanya saya tuh menjawab bahwa di situ ketika orang tidak mengimani, jadi karena tidak mungkin ada tadabbur kalau tidak ada keimanan. Jadi itu. Jadi ketika tidak ada iman, ini ikfal. Jadi kalau secara ilmu, wah berat pisan. Berarti kalau kita ayeuna cara maca Quran, cara maca acan gitu. Tadabbur kan lebih tingkatannya lebih tinggi gitu kan. Ya walaupun seperti penjelasan Ibnu Qayyim di surat Al-Furqan itu ketika menjelaskan faqad hajaro itu kan, yaitu ketika kita kalau Ibnu Qayyim lebih ini lagi kan gitu ya, sampai kita tidak mengamalkan Al-Quran saja, itu hajaro, telah meninggalkan Al-Quran. Jadi orang yang tidak membaca Quran, ya kubuning itu kan hajaro. Kemudian orang yang baca Quran tapi tidak memahami, itu telah meninggalkan Al-Quran. Orang yang baca Quran kemudian memahami, mentadaburi tapi itu mengamalkan, kita termasuk kategori hajaro, meninggalkan Al-Quran. Lebih lebih dalam lagi gitu kan ini. Nah tapi di dalam surat Muhammad ini bahasanya akfal, kata-kata yang dipakai adalah akfal. Jadi berat. Jadi kita tong borah tadabur gitu kan, macan nagetara gitu kan. Ini am ala qulubin akfaluha. Ini kata Syekh Sa'id Bakar malam itu dikatakan bahwa maksud itu adalah ketika orang tidak beriman pada Al-Quran. Nah ini kemarin ya, jadi ada tingkatan-tingkatan hati. Nah di dalam surat ayat ke-7 surat Al-Baqarah ini, khotama adalah tingkatan kedua ya, tidak sampai ikfal, tidak sampai mengunci rapat. Nah, tetapi kalau kita baca ataupun kita renungi hadis-hadis terkait dengan bagaimana hati itu bisa terkunci, itu ketika kita membiarkan diri kita dengan dosa-dosa ya, membiarkan diri kita dengan kelalaian, itu makin menambah nuktoh, menambah titik hitam di dalam hati kita ya. Itu bahaya. Sebagaimana ketika hati kita sudah atau hati seseorang sudah terpenuhi oleh nuktotan sauda ya, titik-titik hitam tanpa dibersihkan dengan istighfar, dengan taubat, maka nantinya potensi untuk ke arah ikfal. Geblek. Dan kondisinya sebagaimana digambarkan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah juga tentang menggambarkan Bani Israil. Jadi seperti batu ya, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Saat sekeras-kerasnya batu itu dikaracak dengan bakal sekeras batu ada pecahnya gitu kan, dengan air gitu kan, di dalam di ayat gitu juga. Jadi wa inna minal hijarati ya lama yatafajjaru, mereka akan pecah gitu dengan air ya. Tetapi hati yang sudah kos ya, sudah keras gitu, membeku, itu sudah karat gitu ya. Ini
ketika dosa sudah membatu gitu kan, menjadi titik hitam di dalam ini. Ini sedikit apa bagaimana supaya tidak sampai seperti itu, karena manusia itu kan pasti berdosa, pasti berbuat salah gitu kan. Itu. Kita sedikit kemarin dibahas di ayat sebelumnya ya tentang ya bagaimana hati ini, bagaimana seorang itu bisa keras terhadap kebenaran, manakala tadi membiarkan diri kita menjadi terpenuhi hati kita dengan nuqtatun sauda. Sehingga kita perlu untuk mentazkiyah ya. Mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita. Kalau dulu ataupun ketika Islam masuk ya, ketika Rasulullah SAW diutus, itu salah satu proses tazkiyah itu mengimani Rasulullah, kemudian meninggalkan kemusyrikan, serta mengamalkan ataupun berbuat dengan tauhid ya gitu kan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mempelajari ya langkah-langkah yang yang diberikan atau diajarkan oleh para syekh gitu kan, ulama-ulama terdahulu, itu ada proses-proses di mana kita harus bertaubat ya, bertaubat, mengosongkan diri dari penyakit hati ya, taubat, istighfar, menjauhi maksiat gitu kan. Yaitu kalau bahasa ini mah takholli ya, takholli, kemudian mengisi hati dengan kebaikan ya, tahalli ya. Kemudian mujahadah ya, kita bermujahadah, berjuang untuk melawan ataupun mengamalkan serta melawan hawa nafsu. Ya kalau Ibnu Qayyim menambahkan, kita menambah ilmu, kita beriadoh ya. Jadi disiplin melawan hawa nafsu, kemudian disiplin dalam ketaatan. Itu insya Allah kita akan terbebas daripada kerasnya hati, membatunya hati, sehingga jauh daripada kondisi ikfal, terkunci rapat dari kebenaran. Makanya tidak anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di ayat 6 itu. Diberi peringatan atau tidak, kekeh, mereka tidak akan beriman. Nah, itu juga bisa kena dengan orang-orang yang beriman gitu kan, orang-orang yang dia terbiasa untuk tidak mengamalkan kebenaran Al-Quran dan hadis, ya, jauh daripada hidayah, dan akhirnya menolak, gitu kan, menolak bahkan memerangi. Nah, ini paling bahaya. Sekarang kan begitu. Yang salah itu terus dibela, maka di situ akhirnya dia ada di posisi pembela kejahatan ya. Ya, walaupun bisa aja secara formil, secara ini jadi benar gitu kan, tetapi akhirnya kan dia ada di posisi yang salah, yang batil. Ini yang paling bahaya gitu kan. Itu kan kondisi hati di mana dia terus melawan, ya itu kan dosa. Akhirnya makin mengkristal. Akhirnya dia ada di posisi orang yang melawan. Ini. Jadi itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, ini kemudian khatam ini itu diberikan kepada hati. Jadi hati ditutup, hati dikunci gitu kan. Kemudian ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu disebut dengan ghishawah. Ghishawah itu penutup akses ya terhadap hidayah, dan melalui pendengaran dan melalui penglihatan. Jadi penglihatannya tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, pendengarannya tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Jadi inputnya itu inputan yang kebenaran, bukan kebenaran. Jadi yang masuk ke dalam telinga mereka, yang
dibaca oleh mereka, yang dilihat oleh orang-orang ini adalah orang-orang yang dilihatnya itu bukan kebaikan, bukan kebenaran. Maka di situ dengan gisawah. Ketika melihat Al-Quran tuh nolak gitu kan, tertutup. Ya, gisawah. Jadi kalau khotama ini mengunci hati, kemudian pendengaran dan absor itu gisawah, menutup gitu ya. Jadi ketiga istilah adalah akumulasi akibat dosa yang terus dilakukan tanpa taubat. Yang Imam Mujahid memberikan gradasi untuk menunjukkan kondisi spiritualitas ya, atau hati manusia yang terus menurun jika tidak segera bertobat. Ini artinya ada jadi disfungsi hati nurani gitu. Hati nuraninya tidak berfungsi lagi. Nah ini Al-Quran ini khatama ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Jadi akses hidayah itu tertutup ya. Kan kita tuh belajar ya, ada panca indera, jadi mendengar, melihat, merasa itu kan. Ini ditutup, terutama dari pendengaran dan hati dan penglihatan, sehingga tidak sampai dari kepada hati. Nah, kemudian di selanjutnya adalah lalu ini ada konteks pembahasan ya di dalam khotama ini, tertolak ataupun tertutupnya hati itu oleh siapa? Gitu. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah itu ya, para imam itu berpendapat bahwa Allah yang mengunci. Jadi Allah yang mengunci. Jadi Allah lah yang khatamallah, kan itu ayat jelas. Allah mengunci. Jadi kalau dalam bahasa di jumlah itu jumlah fi'li ya, artinya ada fi'il dan fa'il. Ada predikat subjeknya dan predikatnya gitu kan, ada fi'il dan fa'il. Khotama itu fi'ilnya, perbuatannya, penguncian atau penutupan. Allahu sebagai fa'ilnya yang melakukan. Jadi para ulama di sini yang menutup hati itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai akibat dari perbuatan mereka. Sebagai hukuman terhadap sifat mereka, sifat manusia yang menolak kebenaran, yang menutup mata hati atau mata dan pendengaran mereka dari kebenaran, yang menutup mata hati mereka dari kebenaran, dari hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan dikunci atau dengan dimaterai ini. Nah, ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah ya. Jadi dalam hal ini Ibnu Katsir menginikan tentang tafsiran dari Al-Jamaahsyari ya, bahwa tertutupnya ini, khotamanya ini bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah lebih karena perbuatan mereka. Itu. Karena Mu'tazilah itu jadi ada lima prinsip ya. 5 prinsip dari Mu'tazilah itu, yaitu salah satunya tauhid murni. Tauhid murni itu adalah bagaimana sifat-sifat Allah itu berdiri sendiri. Yang jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu gak mungkin berbuat dolim. Bukan, masa Allah Subhanahu wa taala menutup hati gitu kan. Menyiksa orang. Gak mungkin katanya. Itu kan Allah tuh maha adil, maha penyayang. Tidak sama dengan, artinya tidak bersih daripada perbuatan-perbuatan ya yang merugikan. Seperti itu. Lalu bagaimana tentang ayat ini gitu kan? Itu kan khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup. Nah, kata di situ
itu hanya sebagai kiasan saja, bahwa yang sebenarnya menutup itu adalah perbuatan mereka, perbuatan manusia itu sendiri yang menutup kebenaran. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu menafsirkan bahwa yang menutup itu Allah. Nah, kalau al-jamaah syari di sini ya dengan yang didasari oleh pemikiran dari kaum Mu'tazilah, bahwa Allah itu maha adil ya, bahwa tidak mungkin berbuat dolim ya dengan menutup ya, dengan menghukum orang karena perbuatannya termasuk menutup kebenaran. Nah, ini kata dibantah oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lain ya, bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Mu'tazilah itu adalah golongan ataupun tokohnya itu Wasil bin Atha yang keluar dari majelis siapa? Hasan Basri, ya, di mana berdebat tentang berbeda pendapat tentang beberapa hal, termasuk masalah ini, termasuk masalah ketika seseorang berbuat dosa besar gitu kan, apakah dia muslim atau membuat dia seorang menjadi kafir, yang disebut dengan manzilun bainal manzilatain gitu ya. Jadi posisi antara mukmin dan kafir gitu berbeda pandangan, sehingga dia keluar dari majelis Hasan Basri dan disebut itu intizal, itu memisahkan diri, sehingga disebutlah kaum Mu'tazilah. Nah, ini termasuk karena metode ataupun dasar berpikirnya adalah tauhid murni, kemudian Allah bersifat adil, tidak akan berbuat dolim, sehingga ketika mensikapi ayat-ayat tentang penghukuman dari Allah SWT, termasuk di sini khatamallahu ala qulubihim, ya, itu di sini bahwa yang menutupnya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan manusia itu sendiri. Kan sama ya, seperti pernah juga pertanyaan dari jamaah di sini juga kaitan dengan bahwa seseorang itu kafir, seorang itu mukmin, itu kan pilihan Allah kan gitu ya, ketetapan Allah gitu. Kalau gitu maksudnya itu Allah tidak adil, gitu kan? Kan Allah maha adil. Nah, Hasanah itu menetapkan seorang itu durhaka, masuk neraka, gitu kan? Itu adil. Nah, itu ada pertanyaan tuh dari jamaah di sini waktu itu tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, ini penetapan ini kalau kita melihat di dalam konteks ayat ini, para mufasir ataupun para ulama menjelaskan bahwa menutupnya Allah Subhanahu wa taala seseorang dari kebenaran itu karena perbuatan mereka, sebagai hukuman atas perbuatan mereka, dan Allah tetapkan hukuman itu. Ya. Sebagaimana di dalam ayat lain ya, seperti dalam surat As-Saff ya, dikutip di sini, falamma zagu azagallahu qulubahum. Nah, jadi di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling ataupun menyeleweng, maka Allah palingkan hati mereka, gitu kan. Kemudian di dalam surat Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi di ayat-ayat lain di situ menunjukkan bahwa Allah lah ya yang menetapkan. Yang seperti surat As-Saff itu kan jelas azagallah, ya Allah yang ketika mereka berpaling ataupun ketika mereka menyeleweng. Kemudian di surat Al-An'am juga sama, wa nuqallibu, dan kami telah membalikan
afidatahum hati mereka, wa absarohum dan pandangan mereka, kama lam yu'minu sebagaimana mereka tidak beriman pada awal marrah, pada masa pertama, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahum dan memperingatkan mereka ataupun membiarkan mereka dalam tughyan mereka, dalam penyelewengan, dalam penolakan mereka itu. Kemudian banyak lagi ya ayat-ayat lain menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan bagi mereka gara-gara perbuatan mereka sebagai hukuman, ya, sebagaimana di dalam ayat lain, jazaa wifaqa, sebagai hukuman, ya, balasan yang setimpal atas perbuatan mereka, bukan suatu yang dolim, gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan ketetapan yang merugi ataupun yang membuat mereka celaka, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, gitu kan. Dengan diturunkannya wahyu, dengan diutusnya rasul, ya. Lalu mereka tetap berpaling, menolak, akhirnya bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, ya, menolak, bertentangan, maka di situ Allah hukum, ya, dengan hukuman itu. Sebagaimana tadi di dalam jazaa wifaqa. Jadi ayat-ayat yang disebutkan tadi di atas, semua dalam surat Al-An'am, As-Saff itu sebagai akibat, ya, sebagai akibat seperti dalam surat Al-An'am atau dalam surat As-Saff itu, karena mereka zaig, ya, ataupun menolak ataupun menyimpang dari kebenaran, yang menyebabkan Allah SWT azagallahu qulubahum, Allah SWT mengunci atau menyimpangkan hati mereka, gitu. Di dalam surat apa yang kita juga mesti punya cermin lah, ya, punya cermin, punya gambaran kondisi kita nih, hati-hati, ya, seperti dalam surat yang walakinnallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, ya, fi qulubikum, ya. Di situ dalam surat At-Tahrim atau, jadi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, ya, Allah Subhanahu membuat cinta, menetapkan ataupun menganugerahkan cinta buat kalian, al-iman, ya, cinta terhadap keimanan, ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, serta Allah memberikan anugerah kebencian di dalam hati kalian terhadap bentuk-bentuk kekafiran, al-kufra wal fusuqa, bentuk-bentuk kefasikan, ya, al-kufra wal fusuqa wal isyan, serta perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau kita sebaliknya, ya, ketika orang-orang yang beriman itu Allah SWT berikan anugerah apa? Habbaba ilaikumul iman, Allah berikan pada kalian itu cinta, suka kepada perbuatan keimanan, perbuatan-perbuatan yang benar. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi keimanan itu, menghiasi di dalam hati kalian. Dan karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah berikan rasa benci, ya, tidak suka terhadap perbuatan kufur, fusuk, dan isyan. Itu. Nah, sekarang kita refleksikan ke dalam diri kita. Nah, ini orang lebih cenderung ke mana? Resep karena kemaksiatan atau resep karena ketaatan? Nah, ini kita akan menjadi gambaran lah, ya, gambaran buat kita ketika dalam diri kita itu lebih suka kepada fusuk, ya, perubahan fasik, fusuko, isyan, ya, perbuatan maksiat,
ya, atau hal-hal yang perbuatan kufur gitu kan. Nah, ini mesti ada pertanyaan dalam diri kita, mesti hati-hati lah. Jadi kalau dalam tubuh itu lamun aduh terus seru karaos maka sudah waktunya kita banyak berobat ya. Harus kita melakukan general check up. Ya, jangan-jangan loba penyakit gitu dalam tubuh kita itu. Sama dalam hati nurani juga sama gitu. Lalu kalau kita di sini lebih pada suka kepada cenderung ya pada hal-hal yang maksiat ya, akar apa bentuk-bentuk kufur gitu. Al-isyan, kemaksiatan. Nah, ini jangan-jangan. Nah, tadi mungkin makanya kita ketika pembahasan tentang keimanan kemarin ya, antara Ahlus Sunnah dengan kaum Murji'ah. Ya, kalau Ahlus Sunnah kan bahwa keimanan itu bisa berkurang, bisa nambah. Kalau Murji'ah tetap tidak terkait dengan amal. Itu. Jadi kan di pembahasan ayat kedua ya, kedua dan ketiga itu disinggung oleh Ibnu Katsir tentang pandangan Murji'ah, di mana keimanan itu tidak terkait dengan amal. Seseorang mau berbuat dosa sebesar apapun, tapi dalam hatinya ada iman, maka keimanan itu 100%. Nah, perbuatannya ya udah itu mah amal perbuatan aja. Itu. Tapi kalau kita perhatikan ini memperkuat ya. Kalau kita perhatikan ayat di dalam surat At-Tahrim, apalagi di ayat tadi ya, ketika Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihi wa karahil kufra wal fusuq wal isyan, sudah dikaitkan dengan ayat ini ya, bahwa perbuatan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi keimanan seseorang. Yazid wa yanqus, bagaimana dalam hadis Bukhari ya, yang atau hadis tadi, apabila seorang mukmin idza adnaba danban, apabila seorang mukmin berbuat dosa ya, itu akan jadi nuqtatun sauda, akan menjadi titik hitam. Berarti di situ amal berpengaruh terhadap hati ya, keimanan kan gitu ya. Nah, semakin banyak seorang berbuat baik, maka akan menambah imannya. Ketika banyak maksiat, turun imannya. Ya, seperti hanya di dalam hadis lain, riwayatnya dikatakan bahwa atau di la yazni az-zani, seorang itu tidak akan berzina wa huwa mu'min. Karena ketika dalam hatinya ada keimanan gitu kan. Gitu. Ya, ini sama ya di ayat-ayat ini juga, dan keterangan tentang ini bahwa ada keterkaitan antara amal dengan keimanan dan kondisi hati. Ya. Jadi kembali ke sini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menutup hati mereka. Jadi bukan sebagai hukuman atas perbuatan. Ya, Mu'tazilah berbeda, bahwa yang menutup hati itu adalah perbuatannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Mu'tazilah atau Az-Zamakhsyari berpatok kepada pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah, diantaranya adalah tentang tauhid, kemudian Allah itu adil, tidak akan berbuat zalim. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup atau menyiksa makhluknya, itu kan menyiksa gitu kan. Nah, kata Mu'tazilah nggak mungkin, Allah itu tidak akan berbuat zalim. Lalu kenapa ada siksa? Itu mah karena perbuatan mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya titik perbedaannya itu di situ. Jadi yang satu hukuman itu sebagai tindakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang bertindak sebagai hukuman terhadap perbuatan. Kalau Mu'tazilah bahwa hukuman itu
adalah karena perbuatan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar atau tidak? Mana yang benar? Nah, kita berpatok pada ini aja lah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun Mu'tazilah bukan dikategorikan sebagai keluar daripada Islam, ya, walaupun ada beberapa yang membuat mereka dikatakan keluar pada Islam yang radikalnya gitu kan, yang ini. Tetapi kita lebih kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala, karena di sini banyak ayat ya yang menunjukkan bahwa Allah lah yang telah menetapkan itu semua ya. Sebagaimana dalam surat As-Saff, kemudian Al-An'am dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menetapkan hati mereka menyimpang. Allah lah yang menjadikan mereka ada dalam kesesatan. Al-Qurtubi ya berkata bahwa seluruh umat telah sepakat, ya, ijma, iztamatil ummah ala anna allaha qad wasafa nafsahu bil khotni wa tam'i ala qulubil kafirina mujazatin li kufrihim, ya, bahwa Al-Qurtubi mengatakan bahwa seluruh umat telah sepakat ya bahwa Allah lah yang telah mensifati dirinya dengan menutup ya dan mematri hati orang-orang kafir. Ya, bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim dalam surat An-Nisa. Itu jelas ya. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Di situ di ayat itu jelas-jelas ya yang jadi fa'ilnya itu, yang melaksanakan itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah menutup ya 'alaiha ya atas orang-orang kafir itu ya, ala bikufrihim ya, karena kekufuran mereka. Ya. Di situ menetapkan dengan kekufuran. Kemudian wadzakaro hadis Rasulullah SAW ya dalam doa ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan hadis yang berisi doa, Allahumma ya musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik. Itu kan permintaan ya, hadis dari Rasulullah SAW, doa mohon kepada Allah SWT agar ditetapkan ada ala dinik, supaya kita ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya musabbital qulub atau ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Itu kan jelas ya. Permohonan kepada Allah karena Allah yang menetapkan. Gitu. Wa dzakara hadis Hudzaifah ya, kemudian wa dzakara hadis Hudzaifah alladzi fi sahih ani Rasulullah SAW ya, di mana Hudzaifah itu riwayat Hudzaifah di mana di situ Allah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri audan wa yuqalbin asyrabaha nuqat fihi nuqtatan sauda wa yuqalbin ankaraha nuqatu fihi nuqtatan bayda hatta tasiru ala qalbaini ala abyad misal safa ya gitu. Kemudian di sini Imam Al-Qurtubi mengutip riwayat Hudzaifah di mana fitnah-fitnah itu akan dipaparkan ya. Tu'rad akan dipaparkan pada hati seperti anyaman tikar, satu demi satu. Jadi maka hati yang menyerapnya akan terlihat padanya nuqtah hitam, maka hati akan menolak. Dan ketika ada nuqtah putih, yang artinya hati itu menjadi, kondisi itu menjadi dua macam ya. Ada hati bersih putih ya, yang tidak terkena fitnah ya. Kemudian ada juga hati yang pekat hitam, yang mana dia tidak mengenal, ya terbalik, tidak melakukan kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi ini ada hadis daripada Hudzaifah di mana menggambarkan hati, ya, di mana di situ ketika hati bersih maka
dia bersih, ya menerima kebenaran, tetapi ketika hati yang pekat itu dia tidak terbalik, ya tidak mengenal kebaikan, ya, dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini yang paling ini. Jadi tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Diancam ya, kalau kita lihat hadis lain itu, ketika kita tidak mengingkari kemungkaran, maka di situ iman yang paling lemah. Gitu. Ini bahaya. Nah, ini dari hadis-hadis ini ya, selain kita tadi mengetahui tentang bagaimana ya hati manusia itu bisa tertutup ya akibat perbuatan ini, maka ini menjadi hati-hati juga buat kita. Jangan sampai kita tadi terbawa ke dalam perbuatan-perbuatan yang mengingkari, atau sebaliknya kita menjadi pihak yang menerima serta memperjuangkan kebenaran gitu kan. Karena dari situ, dari perbuatan itu bisa menjadikan kondisi tadi Allah Subhanahu wa taala menghukum gitu. Jadi ketika lamun orang tua kepada anaknya ataupun orang ngajak seseorang, ketika diajak terus-terusan tapi tidak mau, ya sudahlah. Kalau nggak mau gitu ya, sudah ditinggalkan seperti itu. Ini apa namanya? Kemudian ijma ya, Imam Qurtubi mengatakan bahwa sudah ijma para ulama bahwa penutupan hati adalah hukuman atas kekufuran yang disengaja dan berulang. Gitu. Ya, seperti dalam surat An-Nisa tadi. Ya. Dalam suratnya itu, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka karena kekufuran mereka. Jadi itu. Jadi ya kita jangan sampai seperti itu. Dan orang sebagaimana disesalkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, ketika orang-orang Quraisy gitu kan sudah diberikan penjelasan atau apa, orang-orang kafir Quraisy itu kan dulu penolakannya apa? Mereka tidak hanya nolak ya, tapi malah menunjukkan perlawanan, gitu kan, seperti itu. Ini makanya di salah satu ataupun makna ataupun tafsir daripada orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ke 7 dan atau 6 dan 7 ini adalah seluruh orang-orang kafir. Artinya ketika walaupun di sini disampaikan ya bahwa di sini bisa jadi adalah orang Quraisy, orang Yahudi dan yang lainnya gitu kan. Dan kalau kita perhatikan bahwa dari perbuatan mereka gitu kan, perbuatan orang Quraisy, mereka karena alasan berbeda dengan apa yang ada di dalam agama nenek moyang mereka gitu kan. Ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Jadi kami memegang teguh terhadap apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami gitu kan, dari karuhun. Ini enggak sama gitu kan. Jadi kalau mengunci orang-orang Yahudi sama, ahli kitab juga, walaupun Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitab mereka, tetapi mereka menolak karena mereka beranggapan kehasud mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi terakhir itu menjadi dari mereka, sehingga mereka menolak. Baik, itu mungkin ya kajian daripada ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Semoga Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa ada dalam ketaatan, dianugerahkan kepada kita supaya kita ada dalam kebaikan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri saja dengan sama-sama mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.